morning, apa kabar? Ya, minggu ini sempat kita punya online Borneo service. Sebutannya apa yang kita buat sepanjang MCO nih? Kalau macam saya minggu ini saya busy dengan tes, assignment, final assessment, dan minggu ini minggu terakhir kami dengan lecturer. Maksudnya kami tunggu untuk next sem lagi, sem 5. Harapan saya untuk kita semua ialah saya harap kita semua terus berdoa, terus bersabar. Yang penting terus berdoa lah supaya penyakit COVID-19 ini berkurangan dan kita dapat berjumpa, berkumpul macam dulu lagi. Kepentingan kita untuk terus berharap ialah walaupun di sepanjang tempo MCO ini, saya harap kita semua terus percaya dan berdoa, minta perlindungan Tuhan. And then saya rasa penyakit COVID-19 ini banyak orang yang marah kan, tapi bagi saya semua ini ialah rancangan Tuhan, di mana dia membuat kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan lindungi kita, kita pasti tidak akan terkena daripada penyakit COVID-19 ini. Dan juga jangan lupa kebaktian servis Borneo kita ialah 2 minggu sekali. Dan saya harap kita semua terus aktif dan support lah siapa yang buat video macam ni nanti kali. Oke, hari ini saya akan pimpin kita dalam doa. Saya harap kita semua tutup mata dan kunci tangan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sentiasa memelihara kami. Terima kasih juga atas perlindungan-Mu atas keluarga kami di sini dan yang jauh dari kami. Tuhan, kami minta agar Engkau pakai kebaktian online kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dari kami. Tuhan, kami minta agar Engkau pakai kebaktian online kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yakin teguh. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini,
Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Raja. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly, my soul undeserving. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour, the death I raised, the sinner saved, the work of your power. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am cold, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name.
anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're so good to me. Shalom, saya Mike Wery dari Borneo TNCC Group. Hari ini saya ingin sharing tentang pengalaman saya sepanjang bersama dengan grup Borneo ini. Saya sangat bersyukur karena telah dipertemukan dengan grup ini, dan saya sangat, sepanjang saya berada dalam grup ini, saya merasa sangat diberkati dengan kami pergi ke gereja bersama-sama setiap minggu, dan secara tidak langsung kami telah tumbuh dalam Kristus dengan mengenal Yesus dengan lebih dalam lagi, dan bersama kawan-kawan yang lain, Antiana, Angke Mavin, dan pembimbing-pembimbing yang lain. Saya sangat berterima kasih kepada mereka. Saya juga ingin menggosikan tentang kebaikan Tuhan sepanjang perintah kawalan ini bergurung ini. Tuhan telah membuat banyak kebaikan kepada saya sepanjang PKP ini. Walaupun kami berjauhan dari keluarga di kampung, Tuhan tetap juga menjaga kami di sini dan mengirimkan lagi keluarga kepada kami di sini. Seperti kami selalu diberkati di sini dengan semua keperluan kami dicukupi. Dan saya sangat bersyukur karena telah diberikan banyak bantuan oleh Tuhan melalui pembimbing gereja. Dari kerajaan pun ada bantuan makanan, apa semua itu, dan saya sangat bersyukurlah atas semua ini. Itu saja yang saya sharing pada hari inilah. Saya berharap kalian semua menjaga kesehatan diri dengan bagus, dan God bless you all. Bye-bye. Selamat petang saudara-saudari dari kelompok Borneo. Saya Clint. Apa khabar? Masih sihat? Masih penuh dengan sukacita ya? Saya pakai topi ini bukan mau bergaya ya, tapi kerana rambut sudah sangat liar ya. Saya harap di waktu mungkin 2-3 minggu lagi kita semua boleh ketemu, kerana kelihatan kerajaan masih meringankan PKP ya waktu ini,
dan sesudah holiday semua akan pulang ke Kuala Lumpur dan kita semua boleh ketemu di TNCC. Saya ada satu kesaksian yang sangat singkat ya, iaitu waktu MCO PKP ini saya pun mengambil kesempatan untuk belajar, mendapat skill ya yang baru, iaitu memainkan saxophone ya. Alat ini mungkin paling susah mau belajar, tetapi saya minat, saya lihat, saya dengar semua lagu-lagu yang mengambil dengan bunyi ini, saya sangat minat terhadap saxophone ini. Dan walaupun ada halangan besar mungkin mental ya, tapi saya rasa dengan Yesus semua boleh jadi ya. So saya merakamkan satu lagu yang sangat singkat, mau memberi dorongan kepada saudara-saudari dari kelompok Borneo. Okay? Sesudah ini adalah Kak Susan, Pastor Susan akan khotbah, dan selepas itu akhirnya kelompok Borneo ibadah ini, dan saya harap 2 minggu ke depan akan ketemu lagi di church at home atau Borneo service online. Okay? God bless you. Jesus loves you.
Halo semua dari Borneo Group TNCC. Wah, sudah terlalu lama ya tak boleh ketemu, sudah 6 minggu. Dan kita setiap minggu membuat ibadah online Church at Home bahasa Inggris. Dan 2 kali sebulan itu ada yang dalam bahasa untuk kita khusus Borneo Group. Nah, hari ini saya yang akan sharing firman Tuhan. Nah, saya tahu mungkin minggu ini kebanyakan dari kalian yang selama ini di KL itu dipulangkan ke kampung. Jadi kami berdoa kalian aman-aman saat pulang, dan kami juga berdoa semua baik-baik di sana. Dan satu hari tidak lama lagi kalian akan kembali ke KL, ke TNCC, dan kita akan jumpa lagi. Amin, amin, amin. Oke. Jadi selama kalian di sana, gak apa-apa. Kita tetap buat ibadah online, kita tetap bersekutu, fellowship, kita tetap belajar firman Tuhan dan lebih bertumbuh di dalam Yesus bersama-sama. Amin. Nah, hari ini saya adalah satu pesan firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada kalian, dan saya harap ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau tanya, apakah semua saudara sudah ikut saya social media? Nah, itu bukan karena apa-apa, tapi karena saya mau tahu apakah sudah melihat satu video yang saya buat minggu lalu. Minggu lalu saya buat video yang berjudul seperti ini, Kenapa Bahtera Nuh Tidak Punya Jendela? Atau seperti itu. Nah, belakangan ini, karena memang tidak bisa keluar dari rumah, saya keluarkan banyak video singkat di social media. Kalau belum lihat, nggak apa-apa, karena nanti sebentar lagi saya tunjukkan. Tapi memang dalam berapa minggu ini, 1 bulan lebih, saya memang pikir-pikir banyak tentang orang di dalam firman Tuhan, Alkitab, yang tidak bisa keluar. Nah, kenapa? Karena saya belum pernah alami seperti ini sebelumnya. Nah, saya belum pernah alami waktu di mana saya tidak boleh keluar rumah, ya, di mana saya tidak bisa kemana-mana. Jadi saya tidak tahu pun, orang tua saya pun tidak pernah alami. Kakak nenek saya pun tidak pernah alami. Jadi tidak ada orang yang kita kenal yang mungkin pernah alami situasi seperti COVID ini. Jadi kalau kita mau tahu apa yang kita bisa belajar dari hal ini atau pengalamannya seperti apa, yang sangat luar biasa adalah kita punya Alkitab. Kita punya firman Tuhan. Dan ada berapa kali dalam sejarah firman Tuhan di mana ini terjadi kepada orang-orang di dalamnya. Waktu Paskah, saya mau belajar banyak dari orang Yahudi yang tidak boleh keluar rumah saat ada wabah yang lewati mereka waktu mereka masih di Mesir. Nah, tapi sebelum itu yang saya mau bicarakan hari ini adalah orang pertama yang tidak boleh keluar tempat tinggalnya, ya, bahteranya, bukan rumahnya. Yang tidak bisa keluar itu daripada tempat tinggalnya, itu adalah Nuh. Nah, dia adalah orang pertama dalam sejarah di mana Tuhan membuat dia di dalam dan tidak bisa keluar. Memang bukan saja ada wabah, tapi ada bencana alam yang begitu besar yang menghancurkan dunia dan semua orang yang lain meninggal kecuali dia dan keluarganya. Nah, kalau biasanya kita pikir tentang Nuh, semua orang bilang, ya, tapi Nuh itu memang di dalam bahteranya 40 hari. Kan hujan 40 hari, 40 malam. Nah, saya pun sampai pikir gitu. Tuhan, ini saya sudah lebih daripada Nuh. Karena saya di sini kan sudah 6 minggu. Itu lebih dari 40 hari. Tapi sampai saya akhirnya buka firman Tuhan dan lihat kisahnya Nuh, saya terheran-heran bahwa ternyata Nuh jauh lebih daripada 40 hari dan 40 malam di dalam bahteranya saat ada badai yang begitu besar di luarnya. Nah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dari Kejadian 7, ayat yang ke-6. Kejadian 7, ayat yang ke-6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anak dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Oke. Dan pada bulan yang kedua, waktu dia usia 600 tahun. Nah, kalau kita lihat dari pasal yang ke-8, berkata dalam ayat 13. Kejadian 8 ayat 13. Dan dalam tahun ke-601, praktis 1 tahun kemudian, dalam bulan pertama, sudah kering air itu di atas bumi, dia membuka, seperti kita baru dengar, dia membuka yang sudah tutup bahtera itu, dan melihat-melihat. Dia baru pertama kali di situ mulai melihat-lihat sekelilingnya. Dan bulan kedua, pada hari yang ke-27, bumi telah kering,
Lalu berfirman Allah kepada Nuh, ayat 16, keluarlah dari Bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istri serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Jadi dari 600 bulan kedua awal sampai 601 bulan kedua akhir, praktis lebih daripada setahun. Wow, mungkin otak lagi meledak. Oke. Artinya Nuh lama banget. Saya merasa saat Tuhan lagi berfirman kepada Nuh di sini, keluarlah dari Bahtera ini. Wah, mereka mau merayakan. Saya lagi tunggu ya, kapan bisa keluar dari rumah. Wah, mau merayakan ya, oke. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Mereka begitu lama di dalam. Nah, menarik melihat sepanjang badai itu, Nuh tidak melihat apa-apa. Dia baru setelah itu mendarat ke gunung Ararat, sudah berhenti, sudah bumi mulai kering, baru dia buka yang menutupi itu bahteranya, dan baru bisa kirim burung keluar, baru bisa melihat keluar. Nah, ini sangat menarik sekali. Makanya kemarin saya membuat video, kenapa bahtera Nuh tidak ada jendela? Kenapa Tuhan membuat mereka di dalam bahteranya tidak tahu apa-apa yang terjadi di luar untuk waktu yang cukup lama seperti ini? Kalau mau tahu jawabannya daripada saya menjelaskan di sini, sepertinya lebih menarik saya tunjukkan video itu. Karena video itu saya pergi ke Amerika. Ini bukan sekarang ya, ini dari tahun lalu saya pergi ke Amerika. Dan waktu itu saya cari tempat namanya Ark Encounter, di mana mereka membangun bahtera Nuh yang mirip-mirip dengan bahtera Nuh, sama ukurannya dan yang lain-lain. Oke, mari kita saksikan dan dengar kenapa bahtera Nuh tidak ada jendelanya. Kagum sekali kalau lihat di belakang saya ada bahtera Nuh. Memang bukan yang aslinya ya. Itu sudah ribuan tahun yang lalu. Tapi ini adalah yang dibuat mirip sekali, bahkan ukuran sama dengan bahtera Nuh. Nah, boleh lihat di belakang itu dan lihat, wow, banyak sekali yang kita bisa boleh belajar tentang bahtera Nuh ini. Tapi sangat menarik sekali kalau saya lihat bangunan ini, bahtera ini tidak ada jendela. Nah, saat Tuhan suruh Nuh membangun bahteranya, dia tidak pernah minta ada jendelanya. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kalau saya naik kapal, naik boat hari ini, salah satu hal yang pertama yang saya cari adalah jendelanya. Mau lihat pandangannya, mau lihat apa yang bisa dilihat sekelilingnya. Tapi menarik sekali, Tuhan tidak mau, sengaja tidak mau Nuh lihat ke bawah, lihat sekelilingnya. Tuhan tidak mau Nuh tergantung dengan apa yang terjadi di luar. Dia pasti akan takut sekali, dia pasti akan khawatir, dia pasti tidak tahu mau kemana. Jadi Tuhan membuat bahtera ini hanya boleh buka di atas, di mana Nuh tidak bisa lihat di bawah. Nah, ini adalah buktinya. Contohnya saat akhirnya bahtera ini berhenti dari banjiran yang sangat besar itu, apa yang terjadi adalah Nuh tidak bisa lihat airnya itu sudah turun atau tidak. Makanya dia harus akhirnya mengirim satu burung merpati. Burung merpati ini untuk keliling, kalau burung merpati ini bisa membawa daun-daun kembali, artinya air itu sudah turun. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita hari ini. Bahwa Tuhan tidak mau kita selalu kelilingi, lihat kondisi dan situasi kita, masalah kita, badai kehidupan kita. Tapi Tuhan hanya mau kita lihat satu arah ke atas, arah Dia. Jadi Nuh tidak bisa lihat ke bawah, tidak harus khawatir tentang semua yang kelilingnya. Dia tahu bahwa Tuhan akan menjaganya, Tuhan akan membawa ke tempat yang aman. Tuhan yang akan atur semua. Dia hanya tinggal tergantung sama Tuhan dan dia pakai burung merpati untuk dapat tandanya. Nah, burung merpati itu kan merupakan tanda itu adalah dari kita hari ini, dari Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu memimpin kita, arahkan kita, memberi tanda kepada kita, memimpin kita dalam kehidupan kita. Jadi sangat menarik sekali kalau kita lihat dari bahtera Nuh, kita bisa belajar untuk apa? Apa itu adalah aman-aman di dalam Tuhan, tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan harus teliti dan lihat segala sesuatu keliling kita, badai yang akan datang. Jangan khawatir, jangan takut. Arahkan matamu ke atas, tergantung sepenuhnya sama Tuhan. Dan lebih baik hari ini dari burung merpati adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dia yang memimpin kita, dia yang mengarahkan kita, dan pasti akan membawa kita ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Oke, saya tahu kalau saya suka bicara cepat-cepat, jadi mungkin nggak semua yang dapatkan jawabannya di situ ya. Saya melihat saat Tuhan membangun bahtera Nuh, sengaja dia tidak buat jendela. Nah, apakah ada tempat yang bisa dibuka? Ada, tapi itu semua arah ke atas.
Jadi tidak ada yang bisa dia lihat keluar dan lihat ke badai, lihat ke samping, lihat airnya. Kalau memang Nuh bisa lihat semua, kita tidak akan membaca bahwa dia harus buka bagian atas dan dia harus kirim burung itu keluar. Kalau memang dia sendiri bisa lihat semua, bisa tahu semua keadaan, dia tidak akan sampai perlu gunakan burung itu. Nah, saya melihat ini memang pelajaran yang saya sampaikan dalam video. Menurut saya, waktu saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa tidak ada jendela? Karena memang saya pikir seperti ini, kalau Nuh itu punya jendela untuk lihat keluar, dia akan hidup setiap hari dalam ketakutan. Dia akan hidup setiap hari dengan tengok keluar. Lihat keluar, airnya sudah sampai di sini. Setiap hari cek-cek lagi, belum turun. Pernah nggak kita hidup seperti itu? Dengan cek-cek terus sesuatu dalam kehidupan kita. Sudah lebih baik nggak? Sudah lebih baik nggak? Memang Tuhan tidak mau kita hidup seperti itu. Saya merasa Tuhan tidak mau kita hidup dengan setiap hari hanya hidup dari berita, hanya hidup dari sosial media, hanya hidup dari apa yang terjadi sekeliling kita. Saya tahu saudara, kenapa? Karena saya juga alami, pernah berapa hari dalam 6 minggu ini, ada harinya di mana saya terlalu banyak sosial media, di mana saya terlalu banyak nonton berita ini, nonton ini, dengar ini, lihat jumlah case yang naik ini, yang naik itu, siapa yang meninggal, dan yang lain-lain. Dan benar-benar itu bisa membuat kita down. Dalam 6 minggu ini bukan saya kuat-kuat terus setiap saat. Pernah ada harinya juga. Saya merasa sangat malas. Saya merasa down. Saya nangis. Kadang-kadang saya bertengkar sama suami. Saya agak gila sedikit, oke? Jadi kita memang harus ngaku ya. Bahwa memang kadang-kadang kita tidak kuat terus. Kenapa tidak kuat terus? Karena kita cari-cari jendela, lihat apa yang terjadi di luar. Nah, bukan itu maksudnya kita tidak boleh baca berita, kita tidak boleh nonton berita, kita tidak boleh tahu apa yang terjadi di luar. Bagusnya kita memang ada info sedikit, kita harus tahu sedikit-sedikit apa yang terjadi. Tapi kalau kita hidup tergantung dengan apa yang mereka katakan, wah, kita bisa ikut stres. Kita bisa ikut takut, kita bisa ikut seperti tidak ada masa depan. Dan kita bisa untuk mungkin 1 bulan lebih ini hidup yang gak enak. Tahu nggak, terlalu banyak orang dalam masalah COVID ini insomnia. Tidak bisa tidur malam. Kenapa banyak sekali tidak bisa tidur malam? Karena pikirannya sibuk. Mereka sepanjang hari nggak sibuk, cuma duduk. Nggak ada kerjaan. Tapi pikirannya sibuk sekali, mutar terus. Oh, gimana ini nanti. Banyak sekali pertanyaan. Banyak sekali yang bagaimana kalau ini. Tuhan tidak mau kita habiskan 1 bulan, 2 bulan dengan duduk di dalam rumah dengan stres. Itu bukan rencana Tuhan. Saya lihat sangat luar biasa sekali. Tuhan membuat Nuh membangun Batra. Sengaja bukan dengan jendela, lihat ke samping, lihat apa yang terjadi sekelilingnya. Hanya dengan satu arah, lihat ke atas, dengar dari Tuhan. Bagaimana Nuh akhirnya tahu itu sudah waktunya untuk dia sama keluarganya keluar dari baterainya. Bukan karena dia sendiri hitung-hitung, bukan karena dia sendiri lihat-lihat, tapi karena dia pertamanya gunakan burung. Nah, apalagi burung merpati itu. Burung merpati itu kan selalu dalam firman Tuhan. Itu adalah seperti tanda, itu adalah gambaran dari Roh Kudus. Ingat ya, pernah waktu Yesus dibaptis berkata apa? Burung merpati turun, Roh Kudus turun ke atas dia. Jadi saat Nuh gunakan burung merpati, itu seperti kita gunakan Roh Kudus untuk dengar dari Tuhan, untuk tahu apa yang kita harus lakukan. Jadi kita bisa tahu apa yang kita lakukan dalam waktu menunggu seperti Nuh. Nuh menunggu dan cukup sabar. Kirim burung, tunggu 7 hari lagi baru kirim lagi. Tunggu 7 hari lagi baru kirim lagi. Sekali seminggu loh baru dapat kabar. Oke? Sekali seminggu baru tahu. Dia cukup sabar dan dia menunggu. Setelah itu menunggu. Akhirnya ada suara Tuhan yang jelas. Keluarlah. Nah, bukan maksud saya seperti ini. Kita harus di dalam, gak boleh keluar rumah sedikit pun sampai ada suara dari Tuhan. Jangan salah pengertian. Maksud saya seperti ini. Saya percaya Tuhan mau lakukan sesuatu yang baru. Tuhan mau menjaga kita dengan sempurna sampai sama seperti dia menjaga Nuh. Sampai sudah di mana
Tuhan rencanakan dia, titik di mana Tuhan mau dia. Nah, Tuhan sudah rencanakan Nuh itu akan di dalam Batra, akan aman-aman. Dia tidak perlu tahu apa yang terjadi kepada yang lain. Dia hanya perlu tahu satu hal. Tuhan membuat dia di dalam dan Tuhan akan menjaga dia. Dan Tuhan akan suruh dia langkah-langkah berikut. Sama dengan kita. Jangan kita terlalu mendengar selalu apa yang terjadi dari luar. Oh, orang katakan ini, tapi orang ini katakan ini. Wah, bisa bingung. Jangan masuk berdebat di Facebook, di Instagram, di social media. Jangan ribut dengan itu semua. Lebih baik kita dengar dari Tuhan apa yang Tuhan mau untuk kita dalam waktu ini. Kenapa pernah ada berapa hari itu saya down? Karena saya merasa, apa yang saya bisa lakukan? Orang yang terbiasa sini sana melayani terus, keluar terbang sini sana. Wah, sudah 6 minggu, itu paling lama tidak naik pesawat ya. Betapa saya rindu ke sini ke sana lakukan semua. Tapi saya di dalam rumah dengan apa yang saya bisa lakukan hanya di dalam rumah. Tapi akhirnya saya temukan memang cukup banyak sebenarnya kita bisa lakukan di posisi apapun. Bahkan saya lihat satu orang lagi di dalam firman Tuhan yang hanya di dalam tidak bisa keluar. Itu adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus dengan pernah dijaga. Ya, dia tidak selamanya di dalam penjara, tapi ditahan di dalam rumah, house arrest. Kita belum sampai di situ ya. Di mana orang yang jaga di depan rumah tidak bisa keluar. Tapi di situ justru dia paling efektif dengan menulis surat. Nah, dia orangnya seperti saya, lebih suka langsung pergi jumpa jemaatnya. Dia tidak naik pesawat ya, dia naik kapal ya, dia naik boat ya. Tapi dia suka pergi sini sana, misi terus. Tapi saat dia tidak bisa misi lagi, dia menulis surat. Syukur sekali dia menulis surat. Kenapa? Karena tanpa surat itu, kita tidak punya bagian besar dari perjanjian baru hari ini. Jadi saya bersyukur pernah ada waktu di dalam kehidupan Paulus di mana dia di dalam terus. Saya percaya 10 tahun ke depan mungkin kita akan lihat ke belakang dan bersyukur. Saya bersyukur 10 tahun yang lalu pernah ada waktu saya di dalam. Saya mulai buat keputusan yang baru. Saya mulai lebih lagi dengar suara Roh Kudus. Saya lebih lagi connect dengan Tuhan. Semuanya berubah. Contohnya saya ini sudah bertahun-tahun mengatakan saya mau masuk kuliah, tapi tidak ada waktu, tidak ada kesempatan. Akhirnya kapan saya mulai ambil beberapa mata pelajaran kuliah lagi? Itu dalam waktu ini. Kapan saya mulai belajar lagi? Kapan saya mulai berapa hal yang sudah lama saya tidak lakukan, banyak video dan yang lain-lain. Itu dalam waktu ini. Jadi saya percaya Tuhan akan menjaga kita. Sama seperti Nuh, bagaimana cukup makanan untuk mereka dan binatang selama 1 tahun lebih, bukan 1 bulan lebih, 1 tahun lebih. Tidak masuk akal makanan itu semua dari mana. Tapi Tuhan cukupkan. Bagaimana air tidak masuk ke batra itu? Tuhan yang menjaga. Nah, apalagi untuk kita hari ini, kita tidak masuk batra, oke? Tapi kita harus mengerti bahwa kita masuk posisi yang lebih baik lagi. Kita masuk posisi di dalam Yesus Kristus. Ya, bahkan ada Yesus pun mengatakan seperti ini. Pada hari itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa. Dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yesus mengatakan seperti ini, bahwa kita benar-benar menjadi satu dengan dia. Dan posisi kita di dalam Kristus itu. Jadi kalau Nuh bisa aman di dalam batra yang dia bangun dengan tangannya sendiri. Apalagi kita secara roh kita di dalam Yesus, kita pasti aman. Dia pasti akan menjaga kita. Dia pasti akan lindungi. Dia pasti akan cukupkan. Dan tahu nggak saat Nuh keluar dari batranya dan dia mempersembahkan kepada Tuhan, korban untuk Tuhan. Tahu nggak, itu adalah satu hari yang nanti dikenal hari New Beginnings. Hari yang adalah awal yang baru. Hari yang adalah permulaan yang baru. Nah, pada hari itu banyak permulaan baru dalam firman Tuhan. Contohnya Nuh keluar kepada batra, mempersembahkan kepada Tuhan, itu adalah hari permulaan baru. Awal yang baru. Kita ikut lagi dalam sejarah, para orang Yahudi saat mereka keluar dari para Mesir dan lewati itu adalah Red Sea, itu Laut Merah ya. Saat mereka keluar lewati itu juga pada hari New Beginnings, permulaan awal itu. Beberapa tahun berikut, akhirnya saat mereka masuk tanah perjanjian, saat mereka hari pertama ambil
ambil hasil dari tanah perjanjian, akhirnya dapat hasilnya. Itu adalah hari permulaan yang baru. Dan akhirnya dalam sejarah, pada hari itu juga, itu di mana Yesus bangkit dari kematian. Jadi saya percaya nih, setelah ini masalah semua COVID ini selesai, pasti kita akan masuk satu permulaan yang baru. New beginnings. Tuhan sedang mungkin ubahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Ini adalah kesempatan kita benar-benar bangun hubungan dengan Tuhan. Dan saat akhirnya kita keluar dari masalah COVID ini, jangan hanya pikir kembali lagi biasa. Mungkin kita bisa keluar dari masalah COVID ini, keluar dari rumah akhirnya nanti sebagai orang yang memiliki awal yang baru, orang yang lebih kuat, orang yang lebih lagi connect dengan Roh Kudus, orang yang lebih lagi mengenal Tuhan, orang yang lebih lagi punya visi untuk hidup kita. Saya percaya hal-hal yang baru terjadi. Jangan hanya pikir mau kembali biasa, tapi pikir Tuhan mau ubahkan kita, membuat kita lebih lagi belajar tergantung sepenuhnya kepada Dia. Bahkan saya ingat satu kisah yang lucu, sesuatu yang saya alami. Kalau saya di Medan, itu saya adopsi kucing jalanan. Nah, kucing itu melahirkan. Itu kerjaannya, melahirkan terus, hamil terus. Wah, saya capek ya dengan kucing ini. Nah, kucing itu melahirkan. Dan saya jaga anak-anaknya itu tidur di depan rumah saya. Nah, satu hari saya keluar, anaknya nggak ada lagi. Saya pikir, ya udah dia pindahkan ke rumah tetangga, nggak apa-apa lah. Saya bawa mobil, saya pergi ke kantor, ke sekolah, mengajar. Setelah itu bukan saja sampai ke Wibi, mengajar. Saya pergi ke kota lagi. Akhirnya malam pulang. Malam saya pulang, saya matikan mesin mobil. Saya dengar suara. Itu adalah suara kucing. Miau, 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 miau. Kucing itu di mana? Saya cari-cari nggak dapat. Nggak mungkin lah kucing itu di dalam mobil kan? Nggak mungkin lah. Saya tidur, saya pikir pastilah mamanya bisa bereskan. Mama kucing itu. Saya tidur, besok pagi saya keluar. Masih ada suara kecil. Miau, miau. Suara kecil di dalam. Akhirnya saya buka bagian depan, bagian mesin gitu kan di mobil. Saya mulai saya masukin tangan saya di dalam, jauh-jauh di dalam. Ternyata anak kucing itu di dalam dekat-dekat ke bagian mesin. Saya mulai keluarin. 1, 2, 3. Masih hidup. Masih hidup. Nah, saya mau marah sama mama itu. Sama mama kucing ini. Saya mau marahin. Kamu masukin anakmu ke tempat paling bahaya. Tapi memang mungkin kucing itu tidak mengerti. Ini pun bahasa Inggris, bahasa Indonesia semua mungkin tidak bisa mengerti maksud saya. Tapi saya marah sama dia. Tapi saya pikir-pikir, menurut pandangan mama kucing ini, itu tempat paling aman. Tempat di bawah itu mobil saya, mereka masuk ke tempat dekat mesin. Itu hangat, gelap, dilindungi dari kucing-kucing yang lain. Menurut pandangan dia, itu tempat paling aman. Tapi menurut saya yang lihat gambaran besar, itu tempat paling bahaya. Nah, waktu saya alami masalah ini dengan kucing, saya pikir ini sering bagaimana kita dengan Tuhan. Sering sekali kita pikir kita lebih tahu. Oh, ini yang lebih aman, ini yang saya harus lakukan, ini seperti ini, gini. Dan kita tidak sadar, Tuhan lihat gambaran besar. Tapi ini kabar baik. Saya tahu mungkin ada yang dengar saya hari ini dan pikir, Susan, saya baru saja kehabisan uang sebelum masalah COVID ini. Baru beli sesuatu atau baru invest atau lakukan sesuatu. Saya baru ini bagaimana dengan sekolah saya? Apakah bisa lanjut lagi? Bagaimana dengan bisnis saya, pekerjaan saya? Mungkin ada keputusan-keputusan bahkan yang kita menyesal. Saya pun tidak tahu akan ada COVID. Saya pun menyesal, saya booking banyak. Saya seharusnya ke Vietnam, bulan lalu udah batal, ke Hong Kong, batal. Seharusnya saat ini, hari ini di Australia, wah susah atur tiket, baru beli tiket itu semua kejadian. Mungkin kita ada berapa hal yang kita menyesal. Tapi kabar baiknya, saya perhatikan, kalau Tuhan pun bisa jaga anak-anak kucing itu. Saya pergi kemana-mana dengan mobil saya ke kota kemana, mereka tidak jatuh keluar, mereka tidak terbakar oleh mesin. Mereka pasti bisa hidup. Saya pikir-pikir, sekalipun mama kucing itu salah, Tuhan masih bisa jaga anak kucing dari kucing jalanan. Apalagi dengan kita. Bukankah Yesus berkata, perhatikanlah burung-burung yang tidak bekerja, yang tidak semen, yang tidak persiapan untuk besok. Tapi tidak pernah mereka terbang tiba-tiba mati, kelaparan. Bapamu pun pelihara mereka. Bukankah kamu lebih berharga daripada itu?
Jadi untuk kita mengerti, sekalipun mungkin kita lakukan kesalahan dan tidak tahu apa yang akan terjadi, kita belajar seperti Nuh, tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia bisa cukupkan, dia bisa lindungi, dia bisa lakukan semua. Tuhan di atas semuanya. Dia punya gambaran besar. Dia yang paling tahu. Bukan kita yang paling tahu. Bahkan saya temukan satu ayat yang sangat menarik ini. Mari kita lihat bersama-sama. Oke, dalam Mazmur 46, ini saya temukan ayat ini kemarin dalam bahasa Inggris, The Passion Translation, sangat indah. Saat saya buka dalam Alkitab bahasa Indonesia, tidak begitu indah lagi ya. Oke, masih bagus, cuman sepertinya kasar. Kenapa? Ini ayat yang ke-10, Mazmur 46. Bahasa Indonesia Alkitab mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sepertinya kurang sopannya. Diamlah dan ketahuilah. Tapi saya suka sebenarnya memang bagus. Kadang-kadang kita kan ribut. Kadang-kadang berapa hari lagi Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Apa yang terjadi Tuhan? Jadi mungkin kadang-kadang memang Tuhan harus mengatakan, diamlah. Dan hanya perlu ketahui, Dia adalah Tuhan atas semuanya. Sangat indah menurut saya kemarin waktu saya baca dalam The Passion Translation bahasa Inggris. Seperti ini. Tetap Mazmur 46 ayat ke-10. Surrender your anxiety. Be silent and stop your striving, and you will see that I am God. I am the God above all the nations, and I will be exalted throughout the whole earth. Wah, jarang ya dengar saya bahasa Inggris ya. Oke, surrender your anxiety. Surrender. Oh, sekarang udah lupa bahasa. Oke, menyerahkan kekhawatiranmu. Oke, menyerahkan kekhawatiranmu. Kenapa? Berkata memang diam dan berhenti bergumul. Dan kamu akan melihat bahwa aku ini adalah Allah. Aku adalah Allah di atas bangsa-bangsa. Dan aku akan ditinggikan di atas seluruh bumi. Nah, ayat ini memang sangat indah kepada saya. Saat itu berkata apa? Memang untuk kita harus tenang. Kadang-kadang dia bertanya, berapa hari lagi, apa yang akan terjadi? Saya lihat, Nuh, tunggu. Kirim burung, tunggu, lihat. Oke, masih lagi. Oke lah. Tuhan yang tahu, Tuhan yang akan atur lah. Dan akhirnya Tuhan katakan keluar. Dan mereka keluar pada awal yang baru. Benar-benar mulai dari awal lagi. Saya percaya ini adalah kesempatan untuk kita semua lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Lebih lagi dengar suara Tuhan. Dan lebih lagi mengerti mungkin berapa hal akan berubah dalam hidup kita. Saya tidak tahu hidup saya setelah ini akan sama atau tidak. Saya percaya apa yang saya lakukan sekarang dengan lebih banyak social media, lebih banyak online, lebih lagi menjangkau melalui hal seperti ini harus dilanjutkan sekalipun nanti sudah boleh terbang sini sana. Mungkin ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau lakukan. Jadi saya mau berdoa untuk kita semua hari ini. Untuk kita mengerti bahwa kadang-kadang ada waktunya untuk diam. Itu sangat susah bagi saya. Makanya udah khotbah lama hari ini. Oke, ada waktunya kita harus tutup mulut. Diam. Dengar dari Tuhan. Dan ketahuilah. Dia adalah Tuhan di atas seluruh bumi. Dia adalah Allah atas semua bangsa-bangsa. Dia lebih tahu, dia lihat gambaran besar. Kita hanya lihat, ini yang saya perlu Tuhan, ini yang paling aman. Tapi Tuhan lebih tahu. Seperti saya lebih tahu daripada kucingku, Tuhan lebih tahu daripada kita. Amin. Saya harap ini mengasih semangat kepada kita, bahwa kita masih bisa sabar dalam waktu ini. Lebih lagi tergantung kepada Tuhan, dan Tuhan melakukan sesuatu. Saya percaya Dia melakukan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah waktu ini. Jadi karena itu saya mau berdoa untuk kita semua. Tuhan, terima kasih. Kami bisa lihat teladan, contoh dalam firman-Mu yang menguatkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa masalah COVID ini pasti akan cepat selesai. Tapi saat kami masih menunggu, Tuhan, saat kami tidak bisa lakukan aktivitas seperti biasa, saat semua sekolah dan pekerjaan dan semua pelayanan, saat semua terganggu, kami kembali lagi fokus kepada Engkau Yesus. Kami percaya kami di dalam Engkau Yesus. Kami aman, pasti dilindungi. Engkau pasti cukupkan semua keperluan bagi kami. Dan kami bahkan minta seperti ini Tuhan. Saat kami keluar dari masalah COVID ini, kami sudah diubahkan oleh Engkau. Kami sudah bisa melihat kesempatan yang baru. Kami sudah keluar sebagai orang yang baru. Orang yang diubahkan oleh-Mu Tuhan. Kami belajar untuk lebih lagi bergantung kepada-Mu. Jadi kami mau tahu Tuhan, hari ini pun kami mau lebih diam
dan benar-benar mengerti, benar-benar mengetahui Engkau adalah Allah di atas ini semuanya. Engkau yang lebih tahu, Engkau yang mengatur. Pasti kami aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau luar biasa, Engkau ditinggikan di seluruh bumi. Dan di dalam nama-Mu yang ajaib, luar biasa, di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.